Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Kami dari mahasiswa lintas prodi mata kuliah pengembangan bahan ajar Universitas Pendidikan Ganesha dari kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah lintas prodi pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Alexander Hamonangan Simamura SE MPD. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang dan bekerja sama menyelesaikan tugas ini. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama Nima Derisda Kusnari Jayanti, yang kedua Kade Ayu Widyastini, yang ketiga, Nikade Suri Mariani. Yang keempat, Nikade Dewi Yasti. Baik, sekian perkenalan dari anggota kelompok 6. Adapun topik pembahasan kita. Kakak, ada apa kak? Ada apa kak? Ada breaking news. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizda Kusnari dalam acara Breaking News, membahas informasi terbaru, aktual, dan terpercaya. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini, bahwasannya bahan ajar tersebut dinilai kurang. Hal tersebut terjadi di salah satu sekolah dasar yang terletak di Pulau Dewata, tepatnya di Desa Anturan. Keadaan pembelajaran di sekolah tersebut masih sangat konvensional, seperti penyampaian materi hanya ceramah, penyusunan materi yang sekedarnya, atau materi hanya bersumber dari buku-buku teks yang belum tentu sesuai dengan keadaan sekolah. Banyak sumber belajar yang tidak memperhatikan karakteristik tiap satuan pendidikan seperti yang diinginkan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Bahan ajar sangat mempengaruhi tingkat suatu keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Maka perlunya seorang pendidik merumuskan suatu bahan ajar yang mampu mendukung terselenggarakannya pendidikan yang baik dan dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut yaitu tidak tersedianya bahan ajar yang menarik yang dapat menunjang keberhasilan siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Bahan ajar yang tersedia kurang bervariasi dan materinya tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, penggunaan bahan ajar yang kurang menarik dan terbatas membuat siswa malas membaca. Jika hal ini terus berkepanjangan, tidak adanya suatu pembaruan, maka akan menyebabkan hal yang fatal dalam keberhasilan belajar siswa. Dengan demikian, guru diharapkan untuk mengembangkan bahan pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi siswa secara holistik dalam abad ini. Nah, dalam mengembangkan bahan pembelajaran perlu diperhatikan model-model pengembangan guna memastikan kualitasnya. Penggunaan model pengembangan bahan pembelajaran yang pengembangan pengajarannya secara sistematik dan sesuai dengan teori akan menjamin kualitas isi bahan pembelajaran. Dan hari ini, Breaking News hadir untuk menyajikan sajian menarik terkait model pengembangan bahan ajar. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar dan model pengembangan bahan ajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan model pengembangan bahan ajar, perlu kita ketahui bahwa bahan ajar perlu dikembangkan dan diatur secara baik dan matang, agar pembelajaran tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Di dalam mengembangkan bahan ajar, kita perlu merancang materi sehingga menjadi bahan yang siap untuk disampaikan kepada peserta didik. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan bahan ajar. Adapun langkah-langkah tersebut, baik yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan bahan ajar. Nah, ini adalah proses awal dalam menyusun bahan ajar. Analisis bertujuan agar bahan ajar yang dibuat sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.
Analisis kebutuhan bahan ajar meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, analisis terhadap kurikulum. Nah, dalam pembuatan bahan ajar, perlu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi dasar yang akan dibuatkan bahan ajar. Berdasarkan analisis kurikulum, maka dapat diketahui jumlah bahan ajar yang harus dibuat dan disiapkan dalam satu semester tertentu. Selain itu juga dapat diketahui dan diidentifikasi jenis bahan ajar yang relevan dan cocok digunakan. Yang kedua yaitu analisis sumber belajar. Nah, setelah menganalisis kurikulum, langkah berikutnya yaitu menganalisis sumber belajar. Analisis sumber belajar dilakukan terhadap beberapa aspek. Ada 3 aspek yang menjadi perhatian dalam analisis ini yaitu aspek ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga, memilih dan menentukan bahan ajar. Langkah ketiga ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Setidaknya ada 3 prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam melakukan pemilihan bahan ajar, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Kemudian, langkah umum yang kedua yaitu memilih sumber belajar. Nah, ada kriteria umum. Ketika memilih sumber belajar, perlu diperhatikan 4 kriteria sebagai berikut, yaitu segi ekonomisnya, segi praktis dan sederhananya, segi mudah diperolehnya, dan bersifat fleksibel. Kemudian ada kriteria khusus. Nah, ada 5 kriteria khusus untuk pemilihan sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, sumber belajar untuk tujuan pengajaran, dan sumber belajar untuk penelitian, serta sumber belajar untuk memecahkan masalah dan sumber belajar untuk presentasi. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menyusun peta bahan ajar. Nah, mengapa perlu menyusun peta bahan ajar? Karena peta bahan ajar memiliki banyak kegunaan, yaitu untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, untuk mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajarnya seperti apa, dan untuk menentukan sifat bahan apakah dependen atau independen. Kemudian, yang keempat, mengenal struktur bahan ajar. Nah, yang pertama, struktur bahan ajar cetak, struktur bahan ajar model, struktur bahan ajar audio, dan struktur bahan ajar audiovisual. Kemudian yang terakhir, struktur bahan ajar interaktif dan struktur bahan ajar lingkungan. Dan langkah umum yang kelima yaitu yang terakhir, menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Baik, sekian pemaparan terkait dengan informasi langkah umum pengembangan bahan ajar. Oleh karena itu, pada Breaking News hari ini akan membahas mengenai model-model pengembangan bahan ajar yang dianggap penting diketahui untuk mengembangkan bahan ajar. Dan untuk itu, pembahasan terkait model-model pengembangan bahan ajar, saya terhubung dengan beberapa rekan saya. Dan langsung saja, kita akan terhubung ke rekan Suri. Halo rekan Suri. Baik, terima kasih Rekan Rizda sudah terhubung dengan saya Nika Deksuri Mariani yang pada hari ini akan membahas terkait dengan model-model pengembangan bahan ajar, yaitu terkhusus pada model 4D dan juga model ED. Nah, model pertama yang akan saya bahas yaitu model 4D, di mana model 4D ini berisikan 4 tahapan dalam pengembangan bahan ajar, di mana nama dari model ini yaitu 4D diambil dari singkatan tahapan-tahapan yang ada di dalamnya, yaitu define, design, development, and dissemination. Nah, model pengembangan bahan ajar ini dikembangkan oleh Tyagarajan pada tahun 1974. Nah, kemudian langsung saja saya akan membahas tahapan-tahapan dari model 4D ini, di mana tahapan yang pertama yaitu define atau pendefinisian. Nah, pada tahap ini dilakukan penetapan dan pendefinisian syarat-syarat pengembangan bahan ajar. Nah, jika dalam model lain, tahap ini sama dengan analisis kebutuhan, yang secara umum dalam tahap pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan bahan ajar. Nah, kemudian Tyagarajan juga menganalisis adanya 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap define ini, yaitu yang pertama, front-end analysis, di mana pada kegiatan ini, guru sebagai pengembang bahan ajar akan melakukan diagnosa awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu learner analysis,
di mana pada tahap ini guru akan mempelajari karakteristik dari peserta didiknya, misalnya kemampuannya, motivasi belajarnya, latar belakang pengalamannya, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu task analysis, di mana guru akan menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik agar peserta didik tersebut dapat mencapai kompetensi minimal yang telah ditentukan. Nah, kemudian lanjut kegiatan yang keempat yaitu konsep analisis, di mana dalam kegiatan ini guru akan menganalisis konsep yang akan diajarkan, kemudian menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Nah, kemudian kegiatan terakhir dari tahap define ini yaitu specifying international objective, di mana guru akan menulis tujuan pembelajaran dan perubahan perilaku yang diharapkan setelah kegiatan belajar mengajar dengan kata kerja operasional. Nah, jadi dalam konteks pengembangan bahan ajar ini, tahap pendefinisian dilakukan dengan cara analisis kurikulum tentunya, kemudian analisis karakteristik peserta didik, kemudian ada analisis materi, dan kemudian yang terakhir merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya tahapan kedua dari model 4D yaitu desain atau perancangan, di mana dalam tahap perancangan ini, peneliti atau pengembang bahan ajar sudah membuat produk awal atau rancangan produk. Nah, pada konsep pengembangan bahan ajar, tahap ini dilakukan dengan membuat modul atau buku ajar sesuai dengan kerangka isi hasil dari analisis kurikulum dan materi. Nah, kemudian dalam konteks pengembangan model pembelajaran, tahap ini diisi dengan kegiatan menyiapkan kerangka konseptual, model, dan perangkat pembelajaran. Kemudian mensimulasikan penggunaan model dan perangkat pembelajaran tersebut dalam lingkup kecil. Nah, jadi sebelum rancangan produk dilanjutkan ke tahap berikutnya, maka rancangan produk tersebut perlu dipalidasi, ya di mana validasi tersebut dilakukan oleh teman sejawat seperti dosen atau guru dari bidang studi atau bidang keahlian yang sama. Kemudian berdasarkan hasil validasi teman sejawat tersebut, ada kemungkinan rancangan produk masih perlu diperbaiki sesuai dengan saran dari validator. Nah, kemudian lanjut ke tahap ketiga dari model 4D ini yaitu development atau pengembangan. Yang dalam konteks pengembangan bahan ajar, tahap pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul atau buku ajar tersebut kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan juga peserta didik yang akan menggunakan modul atau buku ajar tersebut, di mana hasil pengujian kemudian digunakan untuk revisi sehingga modul atau buku ajar tersebut benar-benar layak dan telah memenuhi kebutuhan dari pengguna. Nah, untuk mengetahui efektivitas modul atau buku ajar tersebut dalam meningkatkan hasil belajar, kegiatan yang dilakukan selanjutnya yaitu memberi soal-soal latihan yang materinya diambil dari modul atau buku ajar yang dikembangkan. Nah, dalam konteks pengembangan model pengembangan pembelajaran, kegiatan pengembangan atau development ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu validasi model oleh ahli atau pakar, kemudian revisi model berdasarkan masukan dari pakar pada saat validasi, kemudian uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas sesuai situasi nyata yang akan dihadapi, kemudian revisi model berdasarkan hasil uji coba, dan yang terakhir implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Nah, kemudian tahapan terakhir dari model 4D ini yaitu dissemination, yaitu penyebar luasan, di mana pada konteks pengembangan bahan ajar tersebut, tahap dissemination ini dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik, di mana pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respon umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Nah, apabila respon sasaran pengguna bahan ajar sudah baik, maka baru akan dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar tersebut dapat digunakan oleh sasaran yang lebih luas. Oke, terima kasih masih terhubung dengan saya, di mana selanjutnya saya akan membahas model pengembangan bahan ajar yang kedua, yaitu model ED. Nah, ED merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, or Production, Implementation, All Delivery, and Evaluation. Nah, menurut langkah-langkah pengembangan produk, model pengembangan ini lebih rasional dan lebih lengkap daripada model 4D yang sebelumnya sudah saya bahas. Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan juga bahkan bahan pengajaran.
Nah, model EDI ini dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1096 untuk merancang sistem pembelajaran, di mana tahapannya ada 5, yaitu yang pertama analisis, di mana pada tahap ini kegiatan utamanya adalah menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan bahan ataupun metode pembelajaran baru. Nah, pengembangan metode pembelajaran baru itu diawali oleh adanya masalah dalam bahan ataupun metode pembelajaran tersebut. Sehingga biasanya masalah dapat terjadi karena model ataupun bahan ataupun metode pembelajaran tersebut sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, analisis bahan atau metode pembelajaran harus dilakukan untuk mengetahui kelayakan apabila bahan dan juga metode pembelajaran tersebut diterapkan. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan desain, di mana dalam perancangan bahan ataupun metode pembelajaran, tahap desain ini memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar, kemudian merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan alat evaluasi hasil belajar. Nah, rancangan bahan atau metode pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan berikutnya. Nah, kemudian lanjut ke tahap ketiga dari model EDI ini, yaitu development. Di mana development dalam model EDI ini berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam tahap desain telah disusun kerangka konseptual penerapan bahan atau metode pembelajaran yang baru. Sehingga dalam tahap pengembangan, kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan materi pembelajaran. Kemudian tahap keempat yaitu implementation, di mana pada tahap ini diimplementasikan rancangan bahan atau metode yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata, yaitu di kelas. Yaitu selama implementasi, rancangan bahan atau metode yang telah dikembangkan kemudian diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Nah, materi yang disampaikan sesuai dengan bahan atau metode baru yang telah dikembangkan. Kemudian setelah penerapan metode, kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberikan umpan balik pada penerapan model ataupun metode berikutnya. Nah, kemudian tahapan terakhir dari model EDI ini yaitu evaluasi, di mana evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana evaluasi formatif itu dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka, biasanya mingguan, sedangkan evaluasi sumatif itu dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau biasanya akhir semester. Nah, evaluasi sumatif itu mengukur kompetensi akhir dari mata pelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, di mana hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pihak pengguna bahan ataupun metode pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Kemudian revisi akan dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh bahan ataupun metode pembelajaran yang sudah diterapkan tersebut. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan Rizda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Suri, penjelasan yang sangat luar biasa dan menarik. Nampaknya masih ada beberapa model pengembangan bahan ajar yang akan kita bahas nantinya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Niat kamu ingin romantis mengejutkan pacar, tapi malah mengejutkan satu keluarga. Zong. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Terima kasih Anda kembali di Breaking News dan di mana kita akan membahas model pengembangan bahan ajar yang berikutnya. Selanjutnya, kita akan beralih ke model pengembangan ajar yang berikutnya. Kali ini, saya terhubung dengan rekan Ayu. Halo rekan Ayu. Baik, rekan Rizda sudah terhubung dengan saya, Ayu Widiastini. Kali ini saya akan membahas terkait model Assure. Model Assure merupakan salah satu model pembelajaran yang berorientasi kelas. Caesar juga menyatakan ada 6 langkah dalam model Assure. Yang pertama, ada analysis learns.
Ada 3 hal penting yang dilakukan dalam menganalisis peserta didik, yaitu melihat dari ciri-ciri umum, keterampilan awal, keterampilan khusus, dan gaya belajar. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Kemudian yang kedua ada status objektif, yaitu menentukan tujuan pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang akan diukur dari peserta didik. Tujuan dari pembelajaran yaitu dikembangkan dengan menggunakan kurikulum yang berlaku sebagai bahan acuan. Kemudian yang ketiga ada challenge method media and materials. Ada beberapa hal penting yang dilakukan dalam langkah ini, yaitu menentukan metode belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian memilih media yang sesuai dengan metode, dan mendesain media yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat ada media, utilize media and materials. Preview bahan, menyediakan bahan, dan menyediakan persekitaran peserta didik dan pengalaman belajar adalah beberapa langkah dalam menggunakan media dengan baik. Kemudian yang kelima ada require learners participation. Artinya, melibatkan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran secara aktif mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Kemudian yang keenam ada evaluasi and rise. Mencakup penilaian pencapaian peserta didik, efektivitas penggunaan media, dan pelaksanaan metode pembelajaran. Adapun kegiatan revisi dimaksudkan untuk perbaikan dalam pembelajaran, baik terhadap media yang digunakan maupun terhadap metode pembelajaran yang digunakan. Baik, selanjutnya yaitu model Hanafin and Fact. Model Hanafin and Fact adalah salah satu model desain pembelajaran berorientasi produk. Suryana juga menyatakan ada 5 langkah dalam model ini. Yang pertama ada analisis. Analisis yang dilakukan pada langkah ini adalah analisis kebutuhan yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam mengembangkan suatu media atau bahan ajar. Kemudian yang kedua ada perancangan. Pada langkah ini, hasil dari kegiatan analisis dipindah ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media atau bahan ajar. Yang ketiga ada pengembangan. Langkah pengembangan berisi kegiatan pengembangan program dan bahan ajar yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Dan yang keempat ada implementasi. Implementasi merupakan kegiatan mengimplementasikan semua program yang sudah ditetapkan dengan memanfaatkan bahan ajar yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Tahapan ini berisi kegiatan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan demi perbaikan program ke depannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu, saya kembalikan ke Rizda. Terima kasih. Terima kasih rekan Ayu atas informasi yang diberikan yang sangat menarik dan luar biasa. Baik, langsung saja kita terhubung dengan rekan Dewi. Halo rekan Dewi. Baik, terima kasih rekan Rizda sudah terhubung dengan saya, Nikade Dewi Yastini. Pada kesempatan ini saya akan membahas model pembelajaran Degeng, yaitu model pembelajaran yang terdiri dari yang pertama ada analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Yang dimaksud yaitu langkah untuk mengetahui tujuan orientatif pembelajaran. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tipe isi bidang studi apa yang cocok untuk siswa, dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur, yaitu struktur orientasi dan struktur pendukung yang berkaitan dengan bidang studi yang akan dipelajari siswa. Yang kedua ada analisis sumber belajar, yaitu untuk mengetahui sumber belajar apa yang baik dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran yang diperlukan oleh siswa. Yang ketiga ada analisis karakteristik si belajar, yaitu langkah untuk mengetahui ciri-ciri perseorangan dari siswa, baik dalam bakat kematangan tingkat berpikir, motivasi, dan kemampuan awalnya, yang akan digunakan sebagai acuan dalam mendesain materi pembelajaran. Yang keempat ada menetapkan tujuan dan isi pembelajaran. Langkah ini berupa daftar yang berisi rumusan tujuan khusus pembelajaran yang saat ini disebut dengan tujuan pembelajaran dan berisi tipe serta struktur isi yang akan dipelajari siswa untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Yang kelima ada menetapkan strategi pengorganisasian, yaitu cara-cara memilih dan menata isi bidang studi ke dalam suatu struktur yang bermakna.
Langkah ini berupa penetapan modal untuk mengorganisasi isi bidang studi, baik dalam tingkat mikro maupun makro. Yang keenam, ada menetapkan strategi penyampaian. Langkah ini ada daftar sumber belajar yang sudah dibuat, dijadikan dasar memilih dan menetapkan strategi menyampaikan isi. Langkah ini berupa penetapan model untuk menyampaikan isi pembelajaran seperti berupa modul, media pembelajaran, teks ajar, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ada menetapkan strategi pengelolaan hasil kegiatan. Dalam langkah ini berupa penetapan penjadwalan penggunaan komponen strategi pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran, pengelolaan motivasional, pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa, dan kontrol belajar. Yang ke-8, yang terakhir, ada pengukuran hasil pembelajaran, yaitu melakukan pengukuran dari hasil pembelajaran siswa yang mencakup tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran menggunakan media bahan ajar yang telah dikembangkan, dapat dilakukan dengan mengadakan pengamatan proses pembelajaran dan hasil belajar serta evaluasi untuk siswa. Baik, masih terhubung dengan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu model Berkman and Murray. Pada model ini khusus digunakan sebagai panduan dan manajemen produksi produk multimedia interaktif. Namun, model ini juga dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan video multimedia interaktif dan dapat dilakukan untuk pembelajaran online. Dalam model ini juga memuat 6 aktivitas utama. Yang pertama ada analisis. Dalam analisis ini mendorong desainer untuk melakukan analisis awal secara menyeluruh dengan cara memeriksa berbagai aspek yang terlibat dalam pengembangan produk pembelajaran. Yang kedua, ada desain. Tahap ini menggunakan output berupa deskripsi produk pembelajaran yang dikembangkan dalam kegiatan analisis dan mengelompokkannya menjadi 2 tingkat, yaitu desain umum dan desain rinci. Desain umum menentukan urutan segmen program, sedangkan desain rinci menentukan unsur-unsur motivasi, strategi interaksi, jenis media yang cocok, dan metode penilaian. Yang ketiga ada pengembangan, yaitu menyiapkan dokumen untuk tahap produksi pembelajaran. Komponen yang dikembangkan pada tahap ini berdasarkan output dari tahap desain seperti kebutuhan media, audio pada tahap desain dikembangkan menjadi skrip audio. Yang keempat ada produksi, yaitu menerjemahkan dari dokumen kertas dari tahap pengembangan ke tahap produksi yang akan memberikan kontribusi pada produk akhir. Misalnya, skrip audio diimplementasikan melalui kegiatan perekaman untuk menghasilkan media audio sehingga pada akhirnya menghasilkan media video. Yang kelima ada penggabungan. Tahap penggabungan ini merupakan tahap mengintegrasikan beberapa media menjadi satu produk yang utuh yang memiliki 3 subaktivitas, yaitu ada pengkodean, pengujian, dan penyetelan. Pada tahap pengkodean, yaitu mengintegrasikan unsur multimedia menggunakan kode sesuai software yang digunakan menjadi serangkaian presentasi yang utuh. Yang kedua, pada tahap pengujian, yaitu mencoba aplikasi dari perspektif penggunaan akhir yang bertujuan mengungkap kesalahan-kesalahan sebagai bahan perbaikan, serta pada tahap penyetelan, melihat kelancaran dan memperbaiki presentasi, logika, dan interaksi menjadi produk yang siap divalidasi. Yang terakhir, yang keenam, ada validasi, yaitu tahap mengoperasi produk dengan sasaran revisi setelah validasi sebagai bahan untuk meningkatkan efektivitas produk. Ada 3 langkah yang disarankan untuk aktivitas validasi. Yang pertama, persiapan membuat instrumen validasi, menentukan validator, dan membangun lingkungan yang kondusif sebelum validasi dilaksanakan. Yang kedua, melakukan validasi melalui pengamatan wawancara maupun rekaman. Dan yang ketiga, menilai hasil validasi, yaitu menganalisis temuan menjadi laporan resmi untuk diperiksa dan menentukan tindakan berikutnya yang akan dilakukan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kesempatan saya kembalikan kepada rekan Rizda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Dewi. Informasi yang sangat menarik dan luar biasa.
Dan itu dia tadi pemirsa, sudah kita saksikan bersama mengenai model-model pengembangan bahan ajar, dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan Suri, rekan Dewi, dan rekan Ayu yang telah membantu dan berbagi informasi mengenai model-model pengembangan bahan ajar. Bahan ajar sangat penting dalam proses pembelajaran karena memiliki pengaruh besar dalam kegiatan pembelajaran. Tenaga pendidik atau guru harus mampu mengembangkan bahan ajar agar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam hal ini, perlu adanya langkah umum dalam pengembangan bahan ajar. Dalam mengembangkan bahan ajar, perlu untuk memperhatikan model-model pengembangan bahan ajar guna memastikan kualitasnya. Model-model tersebut antara lain model PATD, Eddy, Escher, Anafit dan Peck, Degeng, dan Bergman and Muir. Dari beberapa model tersebut, tentu memiliki karakteristik masing-masing. Baik pemirsa, tanpa terasa 30 menit sudah breaking news menemani Anda. Demikian breaking news kali ini, saya Rizda Kusnari dan rekan yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om, salam harmoni.